Kita lanjutkan perbincangan. Bang Habib, silahkan mengomentari tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa sebagai mengedepankan etika dan narasi damai saja. Jangan sampai lagi mengeluarkan kata-kata kasar demikian. Ya, tentu saya tetap tidak sepakat dengan framing Metro TV yang sejak awal mengatakan Pak Prabowo mengumpat, tidak beretika. Yang saya lihat, apa yang disampaikan Pak Prabowo masih dalam ranah sangat beretika. Ya, cuma memang beliau sebagai sosok orang yang selalu bicara lugas. Ini memang nggak berubah dari dulu. Jadi yang disampaikan, tapi ya kalau soal kepemimpinan, ya soal bagaimana beliau menyampaikan gagasan, menurut saya baik-baik saja. Nah, kembali tadi ke soal debat, ya. Debat itu kan bukan lomba bicara, Mbak ya. Tadi yang ditanggapi Bukan Bang juga Habib lomba soal debat. narasi Halo? damainya yang disampaikan begitu. Halo? Ya, Bang Habib, Halo? tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri adalah Tidak dengar? narasi damainya yang harus disampaikan. Ya tentu, tentu. Di mana Pak Prabowo tidak menyampaikan narasi damai? Pak Prabowo selalu menyerukan kok dalam setiap pembicaraannya di depan publik, ya. Beliau selalu menyampaikan jangan dibalas, ya kan? Kalau dipitnah jangan dibalas. Sudah, kita dorong persatuan, kita dorong bagaimana masyarakat rukun. Dan kalau Anda cermati di setiap debat, sejak debat pertama sampai terakhir, satu-satunya paslon yang selalu menyampaikan pentingnya kerukunan, pentingnya persatuan itu Pak Prabowo. Nah, menurut saya etika ya di situ, ya. Yang namanya etika di situ. Jangan jadikan pemilu ini, jangan jadikan debat ini sebagai ajang perpecahan, gitu kan. Tapi mengapa sempat mengajak pendukung untuk bersorak juga, mengatakan kata-kata kasar di situ, Bang Habib? Yang mana? Yang di mana? Di Bengkulu Halo? tanggal 11 Januari, Bang Habib. Oh, nggak ada. Anda lihat benar-benar ya. Saya juga amati itu semua. Saya ikuti terus secara live dengan teman-teman. Nggak ada kok. Ya, yang disampaikan Pak Prabowo itu kan menyelami emosi psikologis para pendukungnya. Ya, pendukungnya memang senang kalau Pak Prabowo bicara lugas. Lugas itu beda dengan tidak beretika, gitu kan. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, ya, dengan Pak Ganjar ketika di acara debat menyampaikan informasi yang bohong, informasi yang fitnah dengan tujuan untuk mendiskreditkan dan mengadu domba. Nah, seperti dikatakan tadi, seolah Pak Prabowo tidak peduli dengan kesejahteraan prajurit. Pak Maman, Anda cek Pak Maman kepada setiap orang yang pernah dipimpin Pak Prabowo di TNI, ya, ataupun dimanapun. Pak Prabowo adalah sosok yang selalu mengutamakan kesejahteraan prajurit. Sampai sekarang itu terus dikenang, ya, bagi para prajurit. Jadi bohong apa yang disampaikan Pak Anies, apa yang ingin dinarasikan oleh Pak Anies Lagi-lagi seolah-olah Pak bohong Prabowo katanya Kang tidak Maman peduli yang disampaikan dengan oleh kesejahteraan Pak prajurit. Anies. Bang Maman, silakan Kang Maman. Iya, sekali lagi kita setuju bahwa pemilu ini harus berisi diksi dan narasi yang menguatkan kembali keyakinan publik terhadap pemimpin yang akan dipilihnya. Sehingga diksi-diksi yang berisi mengumpat, menyalahkan orang lain sebagainya itu memang tidak perlu terjadi. Tetapi juga saya ingin mengatakan bahwa misalnya ketika Mas Anies dalam debat itu dinarasikan, di-framing juga oleh sekelompok orang bahwa dia bersikap kasar, kita katakan bahwa Mas Anies justru punya pola komunikasi yang tegas, yang keras, dan berdasarkan data dan fakta. Sehingga di tim kami ketika ada yang mau melaporkan ke Bawaslu dan sebagainya, kita menghormati proses itu. Kita menghormati ekspresi orang yang merasa bahwa capres yang didukungnya itu terlihat dalam debat itu tidak menguasai isu-isu debat dan lain sebagainya. Itu kita biarkan dan kita persilahkan. Sehingga biarkan publik yang nanti akan menilai apa yang dilakukan oleh capres dan cawapres kita. Sehingga apa yang terjadi di debat sebenarnya udah selesai. Tinggal bagaimana caranya kita meyakinkan ke publik soal data-data dan sebagainya. Misalnya ada narasi mengatakan bahwa Mas Anies tidak punya nasionalisme sehingga membiarkan rahasia negara dibuka. Padahal Anies ingin mengatakan bahwa yang dipertanyakan itu bukan soal rahasia negara, tetapi bagaimana penggunaan anggaran dari pertahanan negara itu yang harus transparan, diketahui publik, kemana penggunaannya dan sebagainya.
Jadi ada kata-kata kunci di mana orang akan memahami pola komunikasi itu ketika apa yang dikatakan seseorang itu sesuai. Itu yang disebut dalam konteks kita dalam berbicara, setiap teks ada konteksnya, setiap konteks Oke. ada teksnya. Ini kadang-kadang teksnya kemana, konteksnya kemana. Konteksnya begini, teksnya tidak dipahami. Inilah yang sebenarnya menjadi menurut saya ingin mengatakan juga bahwa debat capres sekarang tentu lebih menarik daripada di 2019. Jadi saya ingin mengkritisi juga apa yang dikatakan beberapa pemimpin kita bahwa ini kok saling menyerang pribadi. Menurut saya nggak ada yang nyerang pribadi. Ini adalah soal adu ide, gagasan, dan lain sebagainya yang secara substansional bangsa kita membutuhkan aspek-aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk anggaran pertahanan kita di Kementerian Kemenhan yang kebetulan dipimpin oleh Pak Prabowo. Itu aja menurut saya sederhana bagi kami di tim 01. Oke, komentarnya Bang Habib sedikit. Iya, sejak kemarin ya sudah beberapa hari, hampir seminggu, Pak Anies maupun para jubirnya tidak pernah menanggapi soal kebohongan yang mereka sampaikan soal angka 700 triliun. Apakah misalnya menyampaikan kebohongan dengan cara tersenyum, ya, menyampaikan berita bohong dengan cara tersenyum, itu beretika? Itu Walaupun sudah kita lakukan, Mas Habib. Iya. Bahwa Iya, yang kan 700 menyampaikan triliun itu berita ada bohong anggaran gitu kan. Kemenhan setelah 5 tahun dari 2019 sampai 2024. Iya kan Itu nggak udah pernah ada dijelaskan. klarifikasi. Bisa aja Nggak lihat pernah ada dibaca di beberapa klarifikasi sampai online. sekarang, gitu. Nah, itu yang sangat tidak beretika, ya. Anda ya menyampaikan sesuatu yang tidak benar setelah berhari-hari tidak ada klarifikasi. Nah, itu sangat tidak beretika meskipun disampaikan dengan cara yang senyum, gitu loh. Oke. Nah, ini kan akan dilihat oleh publik. Benar, saya sepakat dengan Pak Oke. Maman, ya, bahwa publik Oke, lah yang kita akan harus menilai. Nah, jeda itu dulu bukti, karena ya. akan ada kumandang azan maghrib. Ya, azan ya. Oke, kita lanjut usai jeda ya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjut perbincangan, saya ingin ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri mungkin bisa diingatkan kembali begitu ya, bagaimana batasan-batasan dalam etika berkampanye agar tidak hanya saling sindir, saling menyerang satu sama lain begitu, tapi mengedukasi masyarakat. Bagaimana Mbak Bivitri? Iya, kita harus paham memang Pak Maman maupun Bang Habib ini kan dari tim masing-masing. Jadi pasti akan merebut teksnya gitu ya, merebut interpretasi dari apa yang sudah diucapkan oleh paslon masing-masing. Jadi nggak akan ada titik temu. Tapi poinnya adalah kita ini kan melakukan proses pemilihan umum ini ya dalam konteks ekspresi politik tadi, yang tidak seharusnya selalu diletakkan dalam situasi pelanggaran hukum begitu. Saya khawatir kalau kita terbiasa untuk sedikit-sedikit kita bawa ke ranah hukum, bahkan untuk kata-kata tertentu, maka kita akan terbiasa juga untuk mempersoalkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi pada umumnya. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, jadi seperti apa yang seharusnya dituturkan? Adanya debat itu sebenarnya kan suatu cara yang baik dan beradab ya untuk saling mengemukakan gagasan. Memang 2 menit itu pendek ya, pasti ada hambatan-hambatan tertentu. Tapi sebaiknya semua hal yang memang ingin disampaikannya selagi debat. Jadi memang yang terjadi buat saya bukan hanya paslon 02, tapi 01 dan 03 pun setelah debat kemudian membicarakan hal-hal lain yang isinya membahas ulang debat itu, menarasikan ulang beberapa hal yang ada dalam konteks masing-masing. Nah, sehingga yang terjadi memang banyak sekali diksi-diksi yang buruk sebenarnya bagi masyarakat pemilih. Karena betul bahwa kita akan punya catatan, oh berarti calon pemimpin yang ini kecenderungannya dia akan tidak dengan mudah menyampaikan data. Atau sebaliknya, pemimpin yang lain mungkin datanya harus selalu diverifikasi. Dan hal-hal semacam itu. Nah, sebaiknya yang harus dilakukan adalah benar-benar menuntaskan. Semua paslon harusnya ketika debat siap dengan data. Jadi kalaupun ada yang belum tersampaikan, harusnya langsung dijawab pada saat itu juga. Jadi jangan disampaikan setelah itu dalam forum yang berbeda, di tengah masanya sendiri, yang kemudian akan bisa menimbulkan persepsi-persepsi yang memojokkan paslon-paslon lainnya, dan sebenarnya itulah yang memicu semacam konflik, walaupun konfliknya masih dalam tahap verbal ya, tapi kan ini sebenarnya suatu
cara berpolitik yang menyerang, yang tidak dibuat dalam suasana yang terbuka dan benar-benar berdebat gagasan gitu. Jadi harusnya yang lebih baik adalah tidak menggunakan diksi-diksi yang memprovokasi. Karena memang kalaupun kita bisa berdebat sekali lagi dalam soal hukum, apakah nama Pak Anies disebut-sebut ketika menyebut-nyebut yang ini goblok atau pintar nih misalnya gitu ya. Kita bisa berdebat dari aspek hukum, tapi tetap saja diksi semacam itu akan menimbulkan persepsi, mengajak orang untuk berpikir bahwa apakah seseorang itu goblok atau tidak, kan begitu kan sebenarnya. Sebenarnya itu yang dicoba diarahkan. Jadi jangan hanya bawa ke ranah hukumnya saja, tapi secara etis bagaimana kita berekspresi politik dalam sebuah proses yang harusnya benar-benar mengedepankan gagasan seperti yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bivitri, kemudian Kang Maman dan juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.